Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haliza, mahasiswi Prodi Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan penyokong atau jaringan penguat dengan menggunakan metode sains. Nah, adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode sains, yang pertama yaitu tujuan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hipotesis, yang keempat rancangan percobaan, yang kelima melakukan eksperimen atau percobaan, yang keenam analisis data, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan penyokong atau jaringan penguat dengan tujuan mendeskripsikan struktur jaringan penyokong pada tumbuhan. Kemudian, rumusan masalahnya yakni bagaimana struktur jaringan penyokong pada tumbuhan, selanjutnya yaitu hipotesis. Nah, dalam menentukan suatu hipotesis, terlebih dahulu kita harus mengkaji suatu teori. Adapun hipotesis pada materi kali ini yaitu struktur jaringan penyokong pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu Koelenkim dan Sklerenkim. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan rancangan percobaan. Adapun rancangan percobaan pada kali ini yakni mengamati tipe Koelenkim berdasarkan penebalan dindingnya. Angular Koelenkim pada penampang melintang tangkai daun begonia, lamellar Koelenkim pada penampang melintang korteks batang muda Sambakus nigra, lacunar Koelenkim pada penampang melintang tangkai daun Petasis officinalis, dan anular Koelenkim pada penampang melintang daun Nellium oleander, dan Sklerenkim berdasarkan Hieskert, Brachyschlereida pada penampang melintang virus komunis Macroschlereida, pada penampang melintang biji Leguminosae, Asteoschlereida pada penampang melintang Phaseolus purgalis, dan Asteoschlereida pada penampang daun teh. Langkahnya, dengan menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, mengambil sayatan penampang melintang pada masing-masing tipe Koelenkim dan Sklerenkim. Lalu, letakkan penampang melintang tersebut pada objek gelas. Kemudian, teteskan satu tetes reagen aqueous pada tiap sayatan melintang. Tutup secara perlahan dengan menggunakan cover gelas agar tidak ada gelembung udara. Lalu, amati di bawah mikroskop. Setelah itu, gambarkan hasil pengamatan masing-masing sayatan melintang. Setelah melakukan rancangan percobaan, langkah selanjutnya yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, kali ini terdapat gambar penampang melintang daun begonia, dan yang di sebelahnya ada penampang melintang korteks batang muda Sambakus nigra. Selanjutnya, terdapat gambar penampang melintang tangkai daun Petaceae officinalis yang termasuk ke dalam lacunar Koelenkim. Dan ini adalah gambar penampang melintang tulang daun Nellium oleander yang termasuk ke dalam anular Koelenkim. Selanjutnya yaitu tipe Sklerenkim berdasarkan Hieskert, yaitu penampang melintang pada virus komunis yang termasuk ke dalam Brachyschlereida. Nah, selanjutnya pada gambar ini terdapat penampang melintang pada biji Leguminosae yang termasuk ke dalam Macroschlereida. Dan yang selanjutnya ini adalah gambar penampang melintang pada Phaseolus vulgaris yang termasuk Osteoschlereida. Dan yang terakhir ini adalah gambar penampang melintang pada daun yang termasuk Asteroschlereida. Setelah melakukan percobaan atau eksperimen, langkah selanjutnya yaitu analisis data. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Koelenkim berdasarkan tipe penebalan dindingnya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu angular Koelenkim. Penebalan dinding sel Koelenkim ini terjadi pada sudut-sudut sel. Pada penampang melintangnya, penebalan ini tampak terjadi pada tempat bertemunya 3 sel atau lebih. Contohnya yaitu pada tangkai daun begonia. Yang kedua yaitu lamellar Koelenkim. Penebalan dinding sel Koelenkim ini terjadi pada dinding tangential sel. Contohnya yaitu pada korteks batang muda Sambakus. Dan yang ketiga, lacunar Koelenkim, yaitu penebalan dinding sel Koelenkim ini terjadi pada dinding-dinding yang berbatasan dengan ruang antar sel. Contohnya yaitu daun Petaceae officinalis. Dan yang keempat, anular Koelenkim. Untuk tipe Koelenkim yang lumen, selnya pada penampang melintangnya tampak melingkar. Contohnya yaitu tulang daun Nellium oleander. Dan pada Sklerenkim terbagi menjadi 4 tipe juga. Menurut Hieskert, yang pertama yaitu Brachyschlereida. Sel baru berbentuk isi diametris, biasanya terdapat dalam floem, korteks, dan daging buah pir atau virus komunis. Yang kedua, Macroschlereida, yaitu sklereida yang berbentuk tangkai, sering membentuk lapisan dalam testa dari biji, yaitu biji Leguminosae. Dan yang ketiga, Osteoschlereida. Sklereidanya berbentuk tulang, ujungnya membesar, berongga, bahkan seringkali
seringkali bercabang. Contohnya yaitu biji kacang merah atau Phaseolus vulgaris. Dan yang terakhir adalah Asterosclereida. Sclereidanya yang bercabang-cabang seringkali berbentuk bintang. Contohnya yaitu pada daun teh atau Camellia sinensis. Setelah analisis data, langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Nah, berdasarkan percobaan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yakni struktur jaringan penyokong terbagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, kolenkim ini terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama yaitu angular kolenkim, lamellar kolenkim, lacunar kolenkim, dan anular kolenkim. Dan pada sklerenkim terbagi menjadi 4 tipe juga. Yang pertama yaitu brachyschlereida, yang kedua macroschlereida, yang ketiga osteoschlereida, dan yang terakhir adalah asterosclereida. Langkah yang terakhir yakni mengkomunikasikan. Nah, untuk mengkomunikasikan materi ini dapat dilakukan dalam suatu forum. I think that's all. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.